Asalkan Shunyan melewati gerakan super cepat tak beraturan semacam ini dan tiba di sisi Zhang Yi, dia yakin dengan satu serangan. Cukup satu serangan, ia bisa menggigit dan menghancurkan seluruh pertahanan Zhang Yi, lalu membunuhnya. Mata Zhang Yi memang sudah tidak dapat melihat sosok Shunyan lagi. Namun, ia juga tidak perlu melihat Shunyan. Karena masa depan telah ditetapkan, ia hanya perlu melihat masa depan itu sendiri untuk mengetahui bahwa pada suatu saat di masa depan, Shunyan akan muncul di mana. Secepat apapun kecepatannya, bisakah ia melampaui masa depan? Terimalah seranganku. Kedua tangan Zhang Yi perlahan terangkat, seolah ia tengah dengan sangat fokus menggambar garis di udara. Atau seperti seorang dirigen yang sedang memimpin sebuah orkestra. Gerakannya begitu anggun. 1, 2, 10. Retakan pemecahan dawai dimensi jatuh tanpa suara, setipis hingga nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Namun di ruang angkasa, ia merajut sebuah jaring yang ada di mana-mana. Ini bukan pencegatan, melainkan pra-penempatan. Ia menggunakan jarum detik waktu untuk menentukan setiap titik perpotongan 5 detik ke depan. Lalu dengan pemecahan dawai, ia mengukir mata pisau pada setiap jalur yang pasti akan dilalui. Shunyan. Tubuh Shunyan bergerak dengan kecepatan super tinggi. Pandangan dan suara semuanya ia tinggalkan jauh di belakang. Namun, tepat ketika ia mencoba mendekati Zhang Yi dengan cara yang tak beraturan, secara sangat tiba-tiba, pinggangnya terdengar, "Puh!" Terbelah oleh sebuah sobekan besar, darah menyembur keluar. Persis sama seperti sebelumnya, serangan tanpa tanda apapun kembali mengenainya. Ia refleks memutar pinggang, menghindari satu serangan mematikan, tetapi serangan kedua menghantam tulang belikatnya. Ia mengubah titik berat untuk meminjam tenaga melompat. Di sisi pergelangan kakinya, retakan ruang ketiga menyentuh ringan. Kulit dan daging kembali terbelah, darah menyembur membentuk kipas. Bagaimana mungkin? Kecepatanku jelas sudah cukup cepat. Mengapa serangannya masih bisa menangkapku? Shunyan tertegun, tak dapat memahami. Ini sepenuhnya melampaui cakrawala pemahamannya. Tidak, ini pasti karena dia menggunakan metode tertentu yang tidak ku ketahui. Jangan panik. Perhatikan baik-baik, dengarkan dengan saksama. Pasti bisa ditemukan jejak lintasan serangannya. Ia memaksa meluruskan jalur untuk menembus serangan aneh Zhang Yi dengan kecepatan murni, merasa bahwa selama ia cukup cepat, serangan lawan takkan mampu mengejarnya. Namun, kenyataan yang kejam pun terjadi. Retakan ruang keempat menyapu dari bawah tulang rusuknya, memotong sebuah sayatan panjang, seperti pisau pemotong kertas. Geraman rendah Shunyan disobek angin laut, darah terseret menjadi beberapa garis kacau. Naluri jasmaninya bekerja gila-gilaan. Otot-otot hidup-hidup berpilin ke dalam celah, berusaha kuat-kuat memeluk luka itu. Namun, setiap kali baru terkatup, bila tak kasat mata berikutnya, kembali memotong tanpa ampun daging dan darah di tempat lain. Pakaian tempurnya cukup bagus, tetapi tingkat teknologi klan serigala bertaring tampaknya hanya setara dengan kekaisaran Wuluan. Pakaian tempur biasa bagi seorang kuat setingkat kesatria memang tidak memiliki kemampuan perlindungan yang terlalu tinggi. Terlebih lagi, ketika menghadapi pemecahan dawai dimensi milik Zhang Yi, itu adalah runtuhnya ruang 2 dimensi secara langsung. Daya rusaknya sulit dibayangkan. Darah berhamburan. Pertempuran di antara keduanya sebenarnya berlangsung kurang dari 2 detik. Namun tubuh Shunyan telah teriris lebih dari selusin luka. Meski tidak fatal, cederanya juga tidak ringan. Seandainya bukan karena tubuhnya yang diperkuat sangat kuat, ia pasti sudah lama terpotong menjadi serpihan. Pemandangan ini membuat semua orang yang menyaksikan gemetar ketakutan, terdiam tak bersuara. Di tepi arena, Gusan dari ras baja akhirnya menarik senyumnya. Gigi kemudi di sisi dalam pelindung bahunya beradu ringan. Apakah itu tebasan dimensi dari tipe ruang? Tidak. Ini bukan pemotongan ruang konvensional. Bahkan tebasan dimensi pun memiliki jejak lintasan ruang yang bisa diikuti. Jangan-jangan ini penerapan kemampuan tipe ruang tingkat lebih tinggi. Amplitudo pilar awan milik ras langit jelas meningkat.
Di sekitar Shunyan, seakan ada dinding tak terlihat dari segala arah, membuatnya tak mampu melarikan diri dari kepungan dan penggilingan kaos secepat apapun ia bergerak. Kepala-kepala ular dari ras 3 kepala menjulurkan lidah serempak, seperti nubuat dan penghakiman yang bertumpuk. Gerakan Shunyan diprediksi lebih dulu. Setiap serangan jatuh tepat pada posisinya. Mereka yang hadir semuanya adalah tokoh unggul di antara 10.000 ras. Tentu tak sedikit yang bermata tajam dan segera menemukan kejanggalannya. Namun, meski ditemukan, tetap saja tak berguna memprediksi masa depan, pemecahan dawai dimensi ditambah gerbang dimensi. Ini bisa disebut formasi tempur kura-kura yang menyatu antara serang dan bertahan. Sekalipun kau melihat tembus, kau tetap tak berdaya. Di pihak kamp manusia generasi ke-6, mereka melihat situasi sepenuhnya dikuasai Zhang Yi. Satu persatu pun bangkit bersemangat. Benar juga, tetap harus mengandalkan chaos. Di atas bulan, ia sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kini bahkan bertambah kuat, benar-benar dapat diandalkan. Mereka mengepalkan tinju, menatap erat proyeksi di langit, berdoa dalam hati agar Zhang Yi meraih kemenangan. Gerakan Zhang Yi tidak cepat, bahkan terkesan tenang dan anggun. Ia seperti menggunakan sebuah pena tak terlihat di udara untuk menyelesaikan sketsa jaring sekejap. Dimanapun pemecahan dawai melintas, bahkan angin pun tak tercipta. Hanya daging dan darah yang teriris mengingatkan orang lain. Di sini ada retakan ruang yang tajamnya tak terkatakan. Shunyan terus-menerus menerima luka. Daya pulih yang kuat, serta ketangguhan tipe penguat membuatnya tidak langsung tumbang, justru semakin marah dan kejam. Tak heran ia adalah pengguna kemampuan tipe penguat. Meski berturut-turut terluka, ia tidak kehilangan ketenangan. Saat tubuhnya terbelah, berkat perisai kemampuan pelindung tubuh yang kuat dan kecepatan reaksi fisik, ia memaksa diri agar tidak terpotong menjadi kepingan. Keberadaan setingkat ksatria memang tidak mudah dibunuh. Tidak masalah. Kau boleh menyerangku 1.000 kali, 10.000 kali. Selama bagian vital tidak rusak, aku tidak akan mati. Tetapi kesempatanmu hanya satu. Tatapan Shunyan menjadi dingin dan dalam. Rasa sakit jasmani sama sekali tidak ia pedulikan. Klan serigala bertaring sangat gemar bertarung. Sejak kecil, ia berlatih bersama rekan-rekannya dalam pelatihan yang amat kejam. Hingga kini, setiap hari ia masih menggunakan belati dan cambuk berduri untuk membuat dirinya berdarah, semata-mata untuk melatih kemampuan menahan luka. Kini, ia tiba-tiba mengubah strategi, menarik pinggang dan memiringkan tubuh. Seluruh tubuh serigalanya menempel tanah menjadi satu garis tipis, menyambar seperti kilatan cahaya menuju bagian bawah tubuh Zhang Yi. Ia berniat menggunakan bidang terkena gaya yang paling kecil untuk menerobos langsung ke bawah kaki Zhang Yi, lalu melancarkan gigitan penghancur dari jarak dekat untuk membalikkan keadaan. Zhang Yi telah lama menembus semua rencananya. Sudut mulutnya mengangkat senyum meremehkan. Pada ruang di bawah kakinya, ia mengambil seutas dawai yang sangat panjang dan sempit, seperti mencabut dawai paling krusial dari sebuah alat musik. Saat Shunyan meluncur menempel tanah dengan kecepatan ekstrim, dawai yang hilang itu pun menjadi kawat baja yang membentang di jalan raya, menunggu pengendara motor menyerahkan lehernya. Dan dawai ini tepat muncul di leher Shunyan. Zing! Dawai tak kasat mata itu seakan bergetar, memainkan musik yang membunuh kehidupan. Dan Shunyan seolah juga mendengar musik itu. Tubuhnya yang bergerak dengan kecepatan tinggi tak mampu berhenti, hanya bisa berkelit dan meloncat. Namun pada detik berikutnya, yang muncul di sekelilingnya adalah retakan-retakan ruang yang rapat, tak terhitung, bagaikan jaring raksasa. Zhang Yi sudah menunggu saat dia mendekat sejak 5 detik yang lalu, dan untuknya, ia telah menenun sebuah jaring pembunuh yang sempurna. Pus! Pus! Retakan dimensi tanpa ampun membelah tubuh Shunyan. Darah segar muncrat ke segala arah, dan samar-samar terlihat kegelapan ekstrim di dalam celah-celah retakan itu. Shunyan akhirnya tidak sanggup lagi menahan penderitaan. Dari mulutnya keluar lolongan serigala yang penuh rasa sakit.
Seorang pria sekeras baja pun tidak akan mampu menahan siksaan seperti dicincang ribuan pisau. Baru pada saat inilah dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia ternyata adalah pengguna kemampuan ganda, waktu dan ruang. Pemotongan ruang dan praprediksi waktu. Hanya dengan kombinasi inilah setiap langkahnya. Dalam kondisi gerak super cepat, bisa diprediksi dengan begitu teliti. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat ia menyadari segalanya, dirinya sudah dipermainkan tanpa ampun oleh Zhang Yi dan dipukul hingga luka parah. Di dalam ruang, retakan-retakan yang rapat seperti jaring ikan memiliki daya rusak yang mengerikan. Jika ia memaksakan diri untuk terus berjuang dalam kondisi tubuh seperti ini, kemungkinan besar ia akan langsung gugur. Masih ingin melanjutkan? Zhang Yi menarik kembali ujung jarinya. Telapak tangannya terbuka, seolah sedang mengundang seorang tamu yang datang terlambat untuk duduk. Kalau terus bertarung, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Nada suara Zhang Yi terdengar datar. Sejak awal pertarungan hingga sekarang, ia selalu berdiri di tempat semula, tidak bergeser sedikit pun. Dada Shunyan naik, turun dengan hebat. Di dalam pupil vertikal emasnya, untuk pertama kalinya muncul keterkejutan yang tak ingin ia akui. Ia menggertakkan giginya, mencoba kembali meledakkan kekuatan. Ujung jari Zhang Yi kembali bergetar ringan, seperti dengan santai menghapus sebutir debu di udara. Di bahu Shunyan, seketika muncul luka baru. Retakannya bersih seperti mata pisau yang baru diuji. Darah panas menetes satu persatu dari bulu serigalanya, jatuh ke atas batu karang hitam. Aku! Shunyan menekan geraman rendah. Suaranya bercampur keganasan dan ketidakrelaan. Aku menyerah. Angin laut, setelah kata menyerah itu terucap, tiba-tiba menjadi jernih sejenak, seolah semua kebisingan ditekan turun. Deretan kursi ras asing yang menyaksikan terdiam sesaat, lalu tanpa janji terdengar berbagai bisikan rendah. Batu gunung menundukkan kelopak matanya sangat rendah. Di antara generasi ke-6, ternyata ada keberadaan sekuat ini. Shunyan dari klan Serigala Bertaring memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dipermainkan hingga tak mampu melawan sama sekali. 3 kepala ular dari klan 3 kepala saling memandang. Kaos, nama ini akan kami ingat. Raksasa dari klan Titan menarik kembali telapak tangannya yang besar, lalu mengangguk. Benar-benar memilih jenderal dari barisan orang pendek. Di antara generasi ke-6 yang lemah, ternyata ada juga sosok sekuat ini. Sepertinya, kekuatan generasi ke-6 perlu dievaluasi ulang. Di sisi manusia, Morgan terasa seperti ikan yang kehabisan air, lalu tiba-tiba dikembalikan ke laut. Ia mengembuskan napas panjang, duduk kembali ke kursinya, dan untuk pertama kalinya senyum nyata muncul di wajahnya. Kaos, kerja yang bagus, sangat luar biasa. Raja Arthur menggenggam gagang pedangnya dan berkata dengan penuh semangat, "Kita sekarang punya modal untuk melanjutkan negosiasi." Seluruh pandangan terfokus pada 2 orang di tengah arena. Terutama karena mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan ahli klan Serigala Bertaring, mereka tahu betul bahwa bukan karena Shunyan lemah, melainkan karena sosok bernama Kaos ini. Terlalu kuat di antara ras-ras purba. Ada para ahli yang menatap Zhang Yi dengan sorot mata menyala. Waktu dan ruang, keduanya adalah atribut kemampuan tingkat tinggi. Ternyata ada orang yang bisa memiliki 2 kemampuan ini sekaligus, dan keduanya berkembang hingga tingkat yang sangat tinggi. Orang ini sangat layak diperhatikan. Selama dia tidak gugur, masa depannya tidak terbayangkan. Zhang Yi tidak berniat membunuh Shunyan. Bagaimanapun, dalam kesempatan seperti hari ini, membunuh jelas tidak pantas. Lagi pula, klan Serigala Bertaring masih memiliki ahli lain yang mengawasi dengan tajam. Menahan diri berarti memberi klan Serigala Bertaring sebuah hutang budi. Apa? Kalian bilang mereka juga mengampuni Morana? Maaf, itu bukan urusanku. Shunyan berdiri kembali. Sebagai pengguna kemampuan tipe penguatan, selama bukan luka fatal, tubuhnya akan pulih dengan cepat. Ia menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu meletakkan satu lengan di depan dada dan berkata dengan hormat, "Aku mengakui bahwa aku meremehkan generasi ke-6 kalian.
Di sini, aku ingin menyampaikan permohonan maafku. Menepati janjinya, ia dengan lapang dada meminta maaf kepada Zhang Yi. Zhang Yi mengangguk. Ini hanya sebatas adu kemampuan. Tujuanku tetap untuk bernegosiasi damai dengan kalian semua, bukan bertarung. Keduanya segera kembali ke tempat perundingan. Zhang Yi mengangguk kepada para perwakilan tiap ras, nadanya tetap lembut. Semuanya, maaf telah membuat kalian menunggu lama. Selanjutnya, kita bisa memulai perundingan antar 10.000 ras ini. Sambil berbicara, ia kembali mengarahkan pandangannya ke deretan kursi ras asing. Pandangan itu menyapu klan serigala bertaring, klan baja, klan titan, dan klan langit satu persatu. 4 peradaban purba inilah yang, di antara semua peserta, memiliki permusuhan terdalam terhadap generasi ke-6. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Sun Yan. Aku menghormati yang kuat, tetapi aku lebih menghormati aturan. Hari ini adalah pertemuan, bukan perburuan. Siapapun yang masih ingin mengusulkan pengosongan tempat, sebaiknya pikirkan dulu, apakah dirinya bersedia menanggung konsekuensi perang berdarah? Sun Yan menundukkan kepala, terdiam. Di sampingnya, ahli lain dari klan serigala bertaring, manusia serigala tinggi besar berbulu putih keabu-abuan, bernama Kroba, membuka suara. Terima kasih atas pengingatmu. Sekarang kekuatanmu telah diakui. Kita bisa duduk dan berbincang. Saat semua orang berbicara, mata mereka pun hanya tertuju pada Zhang Yi seorang. Meski mereka mengakui kekuatan Zhang Yi, terhadap yang lain mereka nyaris tidak menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, orang-orang seperti Morgan, jika berada di klan mereka, paling hanya dianggap kelas 3. Baik, Zhang Yi mengangguk. Lanjutkan, Zhang Yi kembali ke kursinya, suaranya tenang. Semuanya. Pada akhirnya kita tetap harus menyelesaikan pembicaraan ini di meja perundingan. Badai dan hiruk-pikuk akibat pertempuran belum sepenuhnya reda. Di atas panggung laut, udara terasa seperti dicekik oleh sebuah senar tak kasat mata, dan keempat penjuru hanya menyisakan suara ombak. Zhang Yi duduk di tengah. Ia menyapu pandangan ke seluruh ras dan perwakilan berbagai negara yang hadir. Suaranya tidak tinggi, tetapi membuat semua orang tanpa sadar menegakkan punggung. Sekarang, kita bisa membicarakan masa depan. Lengan kekar batu gunung dari klan baja diletakkan di atas meja dengan bunyi krek. Pelat-pelat baja saling mengait, dengungan gesekan logam terdengar seperti guntur di dalam gua batu. Ia menatap Zhang Yi selama 3 helaan, napas sebelum berkata datar, "Kau telah membuktikan dirimu." Dan juga membuktikan bahwa generasi ke-6 tidak seburuk rumor yang beredar. Namun, dalam silsilah 10.000 ras, generasi ke-6 manusia tetap berada di tingkat bawah. Kami bisa mengizinkan kalian terus bertahan di permukaan. Tetapi jumlah totalnya harus dipangkas hingga 1% sebagai bara api peradaban. Adapun wilayah juga harus diserahkan. Ahli bermata satu dari klan Titan, Gu Chawen, mengangguk dengan gerakan yang masih terbilang sopan, namun tekanannya bahkan lebih besar daripada suara kasar manapun. Wilayah yang dikuasai generasi ke-6 terlalu luas, populasi terlalu besar, dan kekuatan tidak sebanding dengan wilayah. Pembersihan adalah langkah yang perlu. Kami bisa menyisakan wilayah Australia sebagai tempat tinggal kalian. Kalian diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan migrasi global ini.